Jumpa lagi dalam channel kita Bebaskan. Belajar bersama aspek kehidupan. Kita tidak lupa juga semboyan kita, jadilah pribadi unggul. Ini yang penting. Nah, kali ini saya akan mendiskusikan serba ringkas mengenai seorang tokoh yang sekarang lagi viral, walaupun terus terang secara psikologis beliau ini terus terang menderita secara batin. Ini tinjauan saya sebagai seorang psikolog ya, sekaligus sebagai seorang advokat ya, sebagai pengacara, yaitu Harun Masiku. Wah, kasus ini kayaknya sekarang sudah begitu ramai dibicarakan di berbagai media sosial. Nah, saya hanya ingin menyoroti, kita semua ini pada dasarnya adalah makhluk biopsikososial. Ya biologis, bisa rasa sakit, bisa nyeri, bisa harus operasi, harus flu, harus batuk, tapi juga psiko, sedih, senang, mulai down, stres, dan sebagainya. Tetapi juga sosial, bahwa kita adalah makhluk sosial, homo socius. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, itu akan sangat menderita, itu melawan harkat martabat kodrat sebagai manusia. Nah, bagaimana tinjauan kita? Saudara Harun Masiku ini sampai detik ini kurang lebih sudah 5 tahun. Mungkin istilahnya sembunyi atau disembunyikan. Saya tidak akan membahas kasus itu. Kasus hukumnya saya tidak akan membahas, tapi lebih kepada aspek psikologisnya. Secara psikologis itu sangat terganggu. Dia ini sebagai seorang yang cukup terpelajar, itu wajar dia harus bersosialisasi dan sebagainya, sehingga tidak mungkin dia itu akan menyendiri. Kalau di psikiatri itu adalah orang yang mulai withdrawal, menarik diri. Bagi orang yang sakit jiwa itu nyaman, tapi bagi orang normal itu menderita sekali. Bayangkan, orang yang di penjara itu sebenarnya sedikit banyak ada dipaksa withdrawal, keluar dari lingkungan sosialnya. Dia akan menjadi pribadi yang asing terhadap orang yang di luar. Itu sakit, sangat menyakitkan kita. Nah, saya akan melihat nih, kalau secara hukum kita lihat, ya pengalaman beberapa menangani kasus tipikor, itu paling banter itu yang normal-normal ya, hanya ratusan juta persoalannya. Itu paling 4 tahun. Supaya juga bisa kalau pegawai negeri kembali lagi diangkat sebagai pegawai negeri. Itu biasanya sudah maksimal. Nah, taruhlah itu 4 tahun. Tapi kok berkelakuan baik, kemudian membantu di lapas dan sebagainya, itu pasti akan mendapat remisi, pengurangan. Apalagi 2/3 telah dijalani, dia sudah bisa PB. Jadi pengalaman saya mengirim satu yang saya tangani ke Kementerian Kumhan waktu itu, wah, ini lawyernya hebat kali ini. Pagi masuk, siang keluar surat PP, langsung bisa dari Jakarta, Kuningan, langsung sudah bisa dibawa ke Medan. Selesai persoalannya. Jadi menurut saya, kalaupun saudara Harun Masiku muncul kemudian diproses normal, sudahlah, asumsikan itu akhirnya salah. Kemudian
4 tahun kena kurungan penjara. Mungkin 2 tahun habis itu selesai. Tapi faktanya 5 tahun belum ada juntrungannya. Ini yang menyulitkan, dan secara psikologis pasti beliau itu ada terganggu kesehatan mentalnya. Apalagi pertanyaannya adalah ini sembunyi atau disembunyikan. Kan pertanyaan menjadi melebar. Siapa yang menyembunyikan? Apa sebetulnya motif di belakang ini? Apakah ada orang-orang yang mungkin sangat berperanan, yang kalau ini dibongkar itu akan merembet kemana-mana? Kok persoalannya menjadi sangat kompleks. Nah, kompleksitas ini sebetulnya yang sudah menjadi beban bagi yang bersangkutan. Secara fisik juga dia mau sosialisasi nggak bisa, mau urusan biologi sama keluarganya nggak bisa. Memang betul bisa di Indonesia, mungkin masih di Indonesia, karena kok di luar sulit malahan, karena gampang dilacak gitu. Tapi kondisi yang mengkompres yang bersangkutan untuk tidak bergerak, tidak bisa bergerak apa-apa, ini sangat-sangat menekan, memberikan depresi yang cukup besar. Dan ini bagi saya berat kalau saya punya empati sebagai konselor dalam konseling. Orang-orang yang mengalami seperti ini kasihan sekali. Syukur-syukur kalau nanti akhirnya masih segar bugar gitu. Mudah-mudahan dia bisa mengatasi persoalan kesehatan mentalnya. Tapi saya berharap sudah saja, buka saja, kenapa? Karena sebenarnya orang yang terbuka itu justru plong. Semua persoalan hilang. Mungkin ada yang beban harus ditanggung, tapi ya fine. Kalau memang itu risiko berpolitik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi yang bersangkutan. Dan juga bagi para pihak yang dekat dengan Harun Masiku. Beliau ini pasti juga masih dimonitor oleh orang-orang terdekatnya. Apalagi kalau itu memang dalam tanda kutip ya, disembunyikan. Ini akan merembet persoalannya kemana-mana. Banyak persoalan hukum yang akan menyeret para individu yang terlibat. Lebih lagi berbahaya. Menurut saya jauh lebih bagus terbuka. Ya, hidup ini kan ya hanya sebentar. Tetapi beliau ini paling 50 umurnya, masih cukup panjang. Ngapain berliku-liku seperti ini, kayak tikus sembunyi di lubang-lubang labirin yang nggak jelas itu. Suntuk sendiri. Nah, ini yang menjadi sorotan saya. Semoga akan menjadi pemikiran terutama bagi para orang-orang terdekat yang masih berusaha untuk mungkin memprotek. Tapi ingat, proteksi yang seperti ini dapat saja akan menjadi merugikan bagi yang bersangkutan. Nah, mohon ini menjadi perhatian. Terima kasih, mudah-mudahan para petinggi di lingkungan partai dapat melihat ini dan bisa membebaskan kondisi yang terkungkung mentalnya ini. Kasihan menurut saya. Sekian, terima kasih. Salam dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Terima kasih.